Oke teman-teman, kita akan coba melanjutkan pembuatan program CRUD yang sebelumnya kita sudah berikan struktur kontrol kendalinya. Ya sekarang kita sudah punya tombol-tombol yang sudah berbeda ya. Jadi kalau kita klik tambahkan, di sini akan tampilkan tambah data. Kalau kita klik edit, dia akan masuk ke fitur edit data. Kalau hapus, dia juga akan menampilkan hapus data. Ya semua tombol sekarang sudah berfungsi dan fungsinya semuanya sudah berbeda. Ya sekarang kita akan coba melanjutkan tentang koneksi program kita dari PHP ke database. Di awal video dulu kita sudah pernah membuat sebuah database dan di dalamnya juga sudah kita isi beberapa data teman-teman. Kalau kalian ingat, sekarang kita akan coba buka di PHP MyAdmin untuk database kita. Kita sudah punya sebuah database namanya DB Sekolah nih. Di dalamnya kita punya tabel namanya DB Siswa. Kayak gini, kita punya 5 buah data yang datanya sudah kita isikan ya dulu teman-teman. Dan untuk foto ini, value-nya kita sesuaikan dengan isi yang ada di dalam folder sini. Jadi ketika kita di htdocs, nama project kita di belajar CRUD, kita punya sebuah folder namanya img. Di dalamnya itu ada img 1 sampai 5. Nah, nama filenya ini nih yang kita masukkan di sini teman-teman. Dari img 1 sampai img, nah ini 6 ya, kita ubah aja jadi 5 deh. Ya kayak gini. Ya sekarang kita akan coba gimana caranya nih si database ini bisa terkoneksi atau terhubung ke si belajar CRUD ini. Ya caranya sekarang kita akan masuk ke project kita buka untuk di index.php dulu. Ya kita fokus di sini dulu teman-teman. Jadi untuk mengkoneksikan database ini ke project kita, ada sebuah fitur yang namanya itu adalah MySQLi Connect. Jadi untuk MySQLi Connect ini adalah fitur yang ada di PHP untuk menghubungkan si PHP pemrograman PHP itu dengan MySQL. MySQLi Connect ini punya beberapa parameter teman-teman. Ya, jadi parameter yang pertama itu ada host. Host ini adalah tuan rumah teman-teman. Jadi program yang kita buat, database-nya itu bertuan rumah atau memiliki tuan rumah siapa? Karena di sini kita menggunakan aplikasi SAM. Jadi di sini untuk host atau tuan rumahnya dia adalah localhost. Jadi intinya dia adalah host atau dia adalah tuan rumah dari MySQL kita. Yang kedua ada username dari MySQL kita. Karena kita default ya teman-teman untuk MySQL kita nggak kita otak-atik. Jadi SAM kita ya udah kita install gitu aja. Defaultnya kan username-nya root. Ya, jadi di sini kita ketikkan root. Untuk parameter selanjutnya ada password. Ya jadi password dari MySQL kita di SAM itu nggak ada. Jadi di sini ya udah kita kosongkan, kita berikan petik-petik kayak gini aja. Ya, terus yang terakhir itu adalah nama database-nya. Kita cek di sini nama database kita apa? Nama database-nya adalah DB Sekolah. Oke, di sini yang terakhir parameternya adalah DB Sekolah. Ya, seperti ini. Di belakangnya kita berikan titik koma. Kalau kita sudah membuat script seperti ini, sekarang kita sudah masih akan mengkoneksikan si MySQL kita ke PHP. Karena kita nanti untuk koneksi ini kita perlukan untuk menampilkan atau memproses dari setiap query yang akan dijalankan di PHP, otomatis daripada nanti setiap kita buat query kita ketikkan kayak gini panjang ya teman-teman, kita akan membuat sebuah variabel untuk menampung si fitur dari MySQL ini. Caranya kita buat aja satu variabel namanya con gitu aja ya. Jadi setiap kita nanti memerlukan fitur untuk menampilkan data atau fitur query-query yang lainnya dari MySQL, kita cukup memanggil variabel yang namanya con gitu aja. Gak perlu menuliskan kayak gini. Ya kita save dulu. Ya kita akan coba lihat dari sini apakah si MySQL kita sudah berjalan dengan baik. Jadi kita berikan kondisi ya, jika variabel con dia berjalan sesuai dengan fitur MySQL-nya, maka di sini kita akan coba echo dulu ya. Kita tampilkan koneksi berhasil. Kayak gini. Ya, sekarang kita coba masuk ke sini, belajar CRUD, kita jalankan. Nah, di sini tampil teman-teman, koneksi berhasil. Ini tandanya untuk yang kita buat tadi, fitur MySQLi Connect sudah berhasil kita jalankan dan aplikasi PHP kita atau program CRUD-nya itu sudah terhubung ke database. Kayak gitu ya. Jadi di sini sudah berhasil. Nah, biar nanti di sini enak ya untuk localhost, root, ini DB Sekolah biasanya saya buat sebuah variabel baru di sini untuk menampung identitas-identitas yang dimiliki dari fitur MySQLi itu. Jadi untuk yang pertama di sana ada host. Ya hostnya kita berikan di sini localhost. Jadi ini saya masukkan ke sini.
ke sebuah variabel biar kita memanggilnya enak. Yang selanjutnya kita punya adanya user atau username dari MySQL-nya. Di sini saya berikan root. Lalu selanjutnya kita punya password dari apa? Dari MySQL-nya. Ya, passwordnya di sini nggak ada, jadi kita ginikan aja. Yang terakhir itu adalah nama database-nya, teman-teman. Nama database saya di sini adalah DB sekolah. Ya, di sini kita ubah sebagai variabel yang kita buat di atas. Yang pertama ada si host, yang kedua di sini ada user. Selanjutnya di sini variabel pass atau password. Yang terakhir kita punya variabel namanya DB. Kayak gini. Jadi nanti semisal kita ingin mengubah-ubah untuk database-nya berubah atau hak aksesnya kita ubah username bukan root, kita tinggal ubah variabelnya. Yang di sini dia tetap kayak gitu. Coba kita jalankan kembali apakah dia ada error. Oke, koneksi masih berhasil, teman-teman. Nah, ini nanti kan kita perlu koneksi dari PHP MySQL ini di halaman-halaman yang lainnya. Kita juga bisa memanfaatkan di kelola PHP, proses.php. Jadi biar koneksi ini nggak ada di setiap halaman, kita nggak memberikan script seperti ini. Kita akan coba pisah untuk script dari koneksi ini ke file lain. Jadi ketika kita membutuhkan koneksi di berbagai halaman nanti, kita tinggal panggil aja. Kita nggak perlu mengetikkan ini berulang-ulang. Jadi kita cukup hubungkan langsung ke filenya. Jadi ini kita cut aja. Untuk indeks PHP tetap seperti ini, kita save. Terus di belajar CRUD ini kita akan buat sebuah file. Kita pastekan di sini. Ya, untuk nama filenya di sini saya akan berikan namanya koneksi.php. Kayak gini. Ya, jadi di sini kita punya index.php sama koneksi.php. Kalau di sini saya jalankan, indeksnya sekarang nggak ada koneksi berhasil, tapi kalau di sini kita masuk ke koneksi.php, dia akan ada koneksi berhasil kayak gini. Kalau kalian sudah seperti ini, berarti kalian sudah berhasil membuat sebuah file koneksi.php, teman-teman. Oke, tugas kita selanjutnya menghubungkan si indeks PHP ke file koneksi.php. Sebenarnya ini bukan menghubungkan ya, tapi lebih mudahnya gini aja. Kita naruh si script yang ada di dalam koneksi.php ini di dalam index.php. Biasanya saya itu pakai yang namanya kayak gini. Kita bisa menggunakan require atau bisa juga memanfaatkan include. Tapi biasanya saya pakai yang namanya include. Untuk berbedanya silahkan kalian cari sendiri, teman-teman ya. Di sini kita nggak akan ulas itu. Yang penting kita bisa menghubungkan antara koneksi.php ke index.php. Biasanya saya include kayak gini, terus di dalamnya include ini memproses file dengan nama koneksi.php dalam struktur folder yang sama. Karena untuk index.php dan koneksi.php ini di dalam folder yang sama, ya ini sama-sama di sini ya, maka kita ketikkan gini aja, koneksi.php. Kalau semisal koneksi.php itu di folder lain, tinggal kita berikan kayak gini. Nama foldernya apa, terus filenya namanya koneksi.php kayak gitu. Ya di sini kita cukup kayak gini aja. Sekarang kita save, kita coba jalankan di index.php, teman-teman. Ya di sini ada koneksi berhasil lagi ya, berarti kita berhasil. Oke, sekarang koneksi PHP untuk yang echo ini saya hapus saja. Terus di bawah sini kita berikan untuk menggunakan sebuah database ya. Kita akan memanfaatkan sebuah fitur yang namanya MySQLi select db ya. Lalu di dalam parameternya kita akan gunakan variabel con yang menandakan koneksi antara si PHP dan MySQL. Lalu yang kedua adalah nama database-nya kayak gini. Oke, sekarang kita masuk ke sini lagi. Kita jalankan. Nah, nggak ada apa-apanya, tapi sebenarnya dia sudah terhubung ke database. Oke, tahap 1 udah beres, teman-teman. Kita sudah terkoneksi ke database kita, namanya DB sekolah. Nah, sekarang kita akan coba tampilkan data yang kita punya di sini ke sini. Nanti akan kita tampilkan di setiap tabel sini. Jadi tabel ini akan ikut dari isi dari sini. Kalau isinya di sini 5, maka di sini nanti akan menampilkan 5. Kalau kita tambahkan data di sini, nanti akan tambah juga di sini, kayak gitu. Ini mulai seru, teman-teman. Yuk kita langsung masuk ke scriptnya. Ya, sekarang kita akan coba di sini buat sebuah script PHP di sini dulu deh. Kita akan coba otak-atik di bawahnya include koneksi di sini, karena kita masih masuk di dalam script PHP. Untuk menjalankan query, untuk menampilkan atau memproses data yang ada di dalam database, di dalam MySQL kita, ya maka kita memerlukan sebuah kode atau script ya teman-teman dalam PHP. Untuk menjalankan query di dalam PHP, itu kita akan menggunakan fitur yang namanya MySQLi _query, teman-teman. Kayak gini.
Nah, untuk parameternya, nah ini enaknya. Karena kita tadi sudah menjadikan si koneksi kita sebuah variabel, proses koneksinya, maka di sini kita tinggal panggil nih variabelnya yang namanya con ya, menandakan kita terhubung ke database-nya. Lalu selanjutnya yang kita panggil adalah query-nya dalam string. Coba kita akan menampilkan data-data yang ada di dalam tabel TB siswa. Kalau kalian ingat query-nya itu select. Untuk menampilkan seluruh data itu bintang, from. Dari mana kita menampilkannya? TB siswa. Ya, kita menggunakan seperti ini udah beres. Jadi kita sudah menggunakan si con atau koneksinya untuk mengakses MySQL dengan query select bintang from TB siswa. Kayak gitu. Ya, tapi lebih amannya biasanya kita pakai petik 2, teman-teman. Siapa tahu di dalam query-nya kita akan memerlukan petik 1 nanti. Jadi ini adalah script untuk mengakses MySQL menggunakan query. Tapi biasanya teman-teman, saya di sini memanfaatkan sebuah variabel untuk menampung si query. Jadi ketika memproses MySQL query ini, saya tinggal panggil variabel query-nya. Biasanya saya menyimpan si query itu di dalam sebuah variabel namanya query. Ya, terus untuk yang ini, query-nya yang di dalam ini kita cut. Kita ganti di sini menjadi variabel query. Terus query-nya kita pastekan di sini. Ya, kayak gini. Sekarang saya akan coba apakah MySQL query ini sudah berjalan. Ya, jadi di sini akan saya jadikan sebuah variabel juga namanya SQL. Saya akan cek untuk si variabel SQL yang di dalamnya ada MySQL query ini berjalan atau enggak. Saya akan coba pakai si vardam di dalam PHP ya untuk mengecek si SQL ini. Apakah query ini sudah dijalankan? Ya, kita akan coba cek di sini. Oke. Query kita sudah dijalankan, teman-teman. Di sini ada result-nya. Jadi di sini untuk query yang kita jalankan tadi menampilkan ada beberapa atribut ya di sini dari MySQL-nya, dari tabelnya, dari TB siswa. Yang pertama ada integer. Integer ini pastinya ID siswanya. Terus di sini ada mungkin NESN ya. Terus ada namanya dan seterusnya. Kalau di halaman kalian sudah tampil seperti ini tandanya query kalian berhasil dieksekusi teman-teman sama PHP. Tugas kita sekarang mendeteksi atau mengorek-ngorek di dalam query itu ada data yang diambil atau belum dari MySQL. Yaitu caranya kayak gini. Kita masuk ke sini lagi. Kita akan memanfaatkan fitur dari si PHP lagi untuk mengambil data-data yang sudah dihasilkan dari SQL ini, teman-teman. Ya, caranya kita akan membuat sebuah variabel yang namanya adalah result. Terserah sebenarnya, tapi saya pakai gini aja biar gampang dipahami. Kalau dia adalah data-data yang dihasilkan oleh query yang dijalankan di sini. Jadi di sini kita akan coba pakai MySQL. Ya, di sini untuk mengambil data atau mendeteksi data, untuk mengetahui data yang sudah dihasilkan dari query yang dijalankan itu kita punya beberapa perintah sebenarnya. Ya, kita akan coba satu persatu ya. Yang pertama di sini ada yang namanya MySQL fetch row. Dia mengeksekusi teman-teman dari koneksinya dulu dan juga hasil dari pengambilan data yang ada di dalam MySQL, yaitu variabel SQL ini. Coba sekarang kita tampilkan untuk si result ini isinya apa teman-teman sekarang. Ya, kalau sekarang kita masuk ke sini, kita jalankan. Ini error kenapa ini? Di baris ke-7. Oh ya, ini belum ada titik komanya. Oh ya, di sini salah ya. Fetch tulisannya FETCH sampai miring semua kayak gini. Tadi kan gini, dia belum miring berarti ada yang salah. Kalau udah kayak gini, kita coba masuk ke sini. Oh iya, dia parameternya 1, teman-teman. Ya, di sini saya lupa. Untuk koneksi yang ada di sini sudah dipanggil di SQL, jadi kita nggak perlu. Kita cukup menampilkan si eksekutor saja. Eksekutornya adalah SQL ini. Ya, jadi di sini coba kita jalankan lagi. Oke. Di sini ada 6 buah atribut yang ada di sini. Ya, untuk indeks ke 0 dia ada string ya. Ini ID kalau nggak salah ya. ID itu ke 0 ya. Terus di sini yang ke-1, indeks ke-1 dia ada string 6. Ya, kita cek di sini. Di sini ada NESN. NESN dia adalah string. Dia maksimal 6 karakter. Ya, ID-nya di sini. Terus ada nama siswa dan seterusnya. Dia akan ditampilkan dalam bentuk numerik. Jadi indeks yang bisa kita tampilkan dalam bentuk numerik. Coba aja kayak gini. Kita udah mengambil data-data seperti ini nih. Kalau di bawahnya sini, vardamnya akan saya kayak gini. Saya komen dulu. Kalau kita akan echo result, numeriknya adalah 0. Kita akan tampilkan di sini. Oh ya, di sini variabel. Coba kita masuk ke sini.
ya dia akan menampilkan 1. Maksudnya apa? Ya, jadi value yang ada di dalam array ke-1 atau atribut ke-0, ya atribut ke-0 di sini adalah 1. Atribut ke-0 itu apa? Kita cek coba di PHP admin. Atribut ke-0 itu adalah ID siswa. ID siswa data pertama adalah 1, teman-teman. Ya, coba kita di sini cek menggunakan atribut yang ketiga. Atribut ketiga apa teman-teman di sini? Atribut ketiga adalah 0, 1, 2, 3 jenis kelamin ya. Di sini coba kita jalankan laki-laki. Jenis kelamin data pertama adalah laki-laki. Coba kita jalankan yang kedua. Ya di sini akan muncul Alexander Kurniawan atau namanya teman-teman. Kayak gitu. Jadi nama dari data yang ada di MySQL itu adalah Alexander Kurniawan kayak gitu. Kalau kita di sini hafal dari atribut-atributnya, tapi saran saya di sini kita nggak akan mengulas semuanya. Kita akan coba menggunakan yang asosiatif. Jadi array asosiatif itu kita gunakan untuk mengetahui kolom apa aja yang ada di MySQL. Jadi kita nggak usah menghafalkan atribut ke-0 itu apa, atribut ke-1 itu apa, dan seterusnya nggak usah. Jadi kita cukup menghafal namanya aja. Jadi di sini row-nya kita akan ubah menjadi asok. Kayak gini. Maksudnya adalah asosiatif. Jadi kalau di sini kita vardam, di sini seperti ini hasilnya. Kita cukup menghafal atribut yang ada di sini apa aja. ID siswa, NISN, nama siswa, dan seterusnya. Jadi kalau kita memanggil datanya, kita nggak perlu ingat dia array keberapa. Tinggal kita panggil secara asosiatif nama kolomnya itu apa. Kalau nama siswa ya tinggal nama siswa. Seperti ini. Kita jalankan, dia akan tampil ada Alexander Kurniawan kayak gitu. Sekarang yang tampil hanya si data yang pertama aja teman-teman. Jadi sekarang kita punya sebuah wadah isinya beberapa data yang bisa kita panggil cuma 1 data. Ya karena kita belum memberikan fitur perulangan. Kalau kita berikan perulangan, datanya akan tampil semuanya. Contohnya kayak gini. Kita sudah punya result, sekarang kayak gini. Ya, ini kita akan masukkan ke dalam perulangan while. Kayak gini. Di sini kita berikan while selama result itu masih ada isinya ya dan dia bisa ditampilkan, maka kita akan echo nama siswa. Selama datanya itu yang ditampilkan sesuai query belum habis, dia akan terus menjalankan yang ada di dalam perulangan ini, teman-teman. Nama siswa. Coba kita jalankan. Oh ya, di sini di bawahnya biar dia ke bawah kita berikan HTML untuk ke bawah yaitu BR, teman-teman. Oke, kita jalankan. Ya, dia akan menampilkan semua data nama siswa yang ada di tabel TB siswa sesuai yang ada di sini. Ada Alexander, Bakhtiar, Olivia, Rosi, Ramadhani. Sesuai ya, teman-teman? Oke. Ya, sekarang kita udah berhasil, teman-teman, mengeksekusi query, mengambil datanya dan menampilkan datanya. Sekarang tinggal data ini kita masukkan ke tabel ini, teman-teman. Kita sesuaikan untuk kolomnya itu ke kolom tabel ini. Oke, sekarang seru ya. Kita akan coba ini while-nya kita hapus dulu. Ya, sekarang kita masuk ke si tabel. Mana tabelnya? Ini dia. Untuk tabelnya kita akan coba sisakan 1 baris. Di sini ada 2 baris ya. Baris yang kedua TR yang bawah kita akan coba hapus. Kayak gini. Kalau kita tampilkan di sini hasilnya kayak gini aja. Kita cuma 1 baris saja. Value-nya cuma 1. Ya, sekarang untuk si while tadi akan kita ketikkan di sini menggunakan si script PHP. Ketikkan aja kayak gini PHP. Oh, kenapa ini? Penutupnya jangan lupa ya. Di dalamnya sini kita berikan while selama si result tadi itu masih ada datanya yang ditampilkan secara asosiatif dari eksekutor SQL kayak gini ya. Di sini kita berikan kurung kurawal pembuka. Maka dia akan menjalankan ini, teman-teman. Jadi untuk 1 baris ini akan ditampilkan semuanya. Terus di bawah sini akan kita berikan penutup. Oke, seperti ini. Jadi pembuka while-nya ada di sini, penutup while-nya ada di sini, teman-teman. Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan coba satu persatu di sini. Yang pertama ada nomor ya. Jadi di sini nomor akan kita berikan PHP. Jangan lupa penutup PHP-nya di tengah-tengahnya kita berikan echo, variabelnya adalah result. Asosiatifnya adalah ID siswa. Jangan lupa di sini ada titik komanya. Oke, kayak gini. Coba sekarang kita tampilkan di sini, teman-teman. Ya, sekarang kita udah punya banyak data.
datanya itu udah ada 5 sesuai yang ada di sini. Ada 5 data. Dan di sini udah ID-nya sudah sesuai semua teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan ID yang ada di tabelnya. Biasanya nomor itu ada titiknya. Di sini akan saya berikan titik. Coba jalankan. Oke, ada titiknya. Nah, sekarang kita akan sesuaikan nama, jenis kelamin, dan atribut yang lainnya. Ini kita copy aja. Titiknya nggak usah ya teman-teman. Kita masuk ke yang kedua adalah NESN. Berarti di sini kita paste. ID siswanya kita ubah menjadi NESN. Selanjutnya ini untuk nama siswa. Kita paste yang tadi. ID siswanya kita ubah menjadi nama siswa. Untuk jenis kelamin juga sama. Kita ubah di sini jadi jenis kelamin. Untuk gambar ini gimana ya teman-teman? Gambar ini foto siswa namanya. Jadi untuk sumbernya tetap foldernya, tinggal di belakangnya sini kita berikan PHP. Ya, ID siswanya kita ubah menjadi foto siswa. Oke, kayak gini. Yang terakhir di sini ada alamat. Ya, alamat di sini nama kolomnya apa ya? Alamat ya alamat gitu teman-teman. Oke. Kayak gini. Sekarang kita coba save. Ya, terus kita coba jalankan di sini. Nah, udah berhasil teman-teman. Untuk datanya sekarang di sini ada sesuai ya, Alexander, Bahtiar, Olivia, Rosi, Ramadhani. Dan semuanya sudah sesuai, foto-fotonya juga sudah sesuai. Nah, tapi di sini untuk, nah ini kalian lihat URL-nya di bawah, ubahnya masih satu semua. Ya, hapusnya juga satu semua. Ya, sekarang kita akan coba di sini untuk URL-nya akan kita ubah sesuai dengan ID dari siswa tersebut. Nah, ubah sama dengan di sini kita berikan PHP-nya ID siswa kayak gini. Kita pastekan aja, hapusnya juga kita ubah kayak gini. Coba sekarang kita reload di sini. Ya, di sini untuk editnya sudah berubah, 1, yang bawah ini 2, ini 3. Hapusnya juga sudah sesuai ya, teman-teman. Oke. Sekarang udah beres. Tapi masalahnya sekarang kalau coba kita datanya ini kita hapus 1 ya, teman-teman. Semisal si Ramadhani akan saya hapus. Ya, di sini coba kita reload. Ya, Ramadhani udah hilang, sekarang tinggal 4 aja. Dan saya tambahkan di sini insert data. ID-nya kita kosongi. Di sini NISN-nya jadi 4. Jangan, 7. Namanya kita ubah apa aja lah, terserah ya. Jenis kelaminnya laki-laki. Fotonya IMG yang terakhir itu apa tadi? 5 ya. Alamatnya terserah kayak gini. Coba kita go. Di sini ada masalah, teman-teman. Datanya ada 6. Ya, setelah 46, terus di sini kita reload. Untuk nomornya setelah 46, karena dia ngikut ID-nya. Ya, gimana nih caranya biar nomor ini beda kayak ID? Ya, caranya kita akan coba buat sebuah variabel baru di sini. Saya taruh di atas ini aja ya. Saya buat variabel baru namanya no atau nomor. Kita mulai dari 0. Setiap perulangannya nomor ini akan ditampilkan. Jadi untuk si nomor ini dia nggak menampilkan ID siswa, tapi dia akan menampilkan variabel nomor yang kita auto increment kayak gitu. Coba kita jalankan. Oh ya, dia mulai dari 0. Berarti jangan auto incrementnya jangan pakai yang post, kita pakai yang pre increment. Bukan post increment. Kita pakai sebelum ditampilkan dia di plus-pluskan dulu. Oke, kayak gini. Dia tampil 1 2 3 4 5. Udah, padahal ID-nya di sini ada 6 kayak gitu. Coba kita hapus untuk data yang kedua. Bahtiar kita hapus. Udah nggak ada ya, sekarang Bahtiar udah nggak ada, datanya tinggal 4. Kita coba reload. Bahtiar nggak ada, tapi nomornya tetap urut. Coba kita hapus yang di sini, yang paling bawah yang 6. Oke, sekarang tinggal 3 datanya, Alexander, Olivia, dan Rosi. Kita coba reload. Tinggal Alexander, Olivia, dan Rosi. Oke, itu mungkin teman-teman pembahasan kita di video kali ini untuk koneksi dan juga menampilkan data. Di video selanjutnya kita akan coba melengkapi fitur tambah data di sini ya. Jadi data yang tersisa ini akan kita tambahkan menggunakan fitur tambah data. Saya akhiri video kali ini teman-teman, semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.